Kembali lagi dari Albergo Resto and Lounge di Beleza Suites. Saya masih bersama kader-kader Golkar nih yang muncul riak-riak suara harus dilanjutkan oleh Pak Erlangga dan muncul nama Pak Bamsud ya. Perlu diganti atau tidak? Tadi terakhir nanya ke Mbak Marlen, Munas Desember atau dipercepat? Jadi saya harus jawab dengan landasannya. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara Desember, itu tidak secara eksplisit, tidak tertulis dalam, kita buka di aturan manapun, tidak ada bilang harus Desember. Oke. Ya, artinya kita berorganisasi ini kan black and white. Iya. Jadi kalau misalnya aturan bilang begitu, ya udah kita ya. Ini tidak ada landasan hukum. Biasanya itu cuman ya semacam konvensi. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa harus dipercepat karena keadaan organisasi tidak berjalan sesuai dengan aturan, ya menurut saya tidak ada masalah. Kenapa, apa yang harus ditakutkan? Kan cuma berapa bulan. Ya. Jadi 2 bulan itu pun juga tidak mempengaruhi perolehan suara atau apapun target yang pengen dicapai. Ini sudah jalan. Jadi tapi ini kan politis kalau saya. Politis ya. Nah kalau untuk double jabatan seperti ini, Mas Jerry, dengan posisi ketua umum dan menteri, mungkin salah satu riak-riak ini muncul karena itu, mungkin nggak? Kalau saya pribadi berpendapat tidak masalah. Mengapa? Karena begini, pertama ya, tentu yang mengangkat Pak Erlangga sebagai menteri itu adalah Pak Jokowi. Dan memang untuk di kabinet penentuan posisi menteri itu kan hak prerogatif presiden. Kalau Pak Presiden tidak mempunyai masalah dengan itu, saya pikir seperti juga disampaikan oleh beliau ya. Pak Jokowi, saya ingat waktu pada saat Pak Erlangga dilantik menjadi menteri, beliau bilang nggak masalah. Kenapa? Karena memang tidak mengganggu pekerjaan dan juga memang waktunya memang cukup relatif singkat sampai dengan periode selanjutnya, dan juga kan bisa dibilang bahwa Pak Erlangga kan sudah menjadi ketua umum ya, sebelum menjadi menteri ya. Artinya apa? Artinya yang bisa kita sampaikan adalah Pak Erlangga ini jauh sebelum-sebelumnya setelah kader Golkar yang memang boleh dikatakan kompeten ya, berhasil ya, dan juga bisa dibilang tidak mengganggu ya ritme atau pola kerja beliau di kabinet dan juga beliau sebagai ketua umum Golkar ya. Bahkan bisa dibilang bahwa setelah Pak Erlangga itu menjadi menteri ya, komunikasi politik dengan Pak Jokowi juga berjalan dengan baik, dan tentunya komunikasi sebagai ketua umum Partai Golkar juga berjalan dengan baik ya. Artinya ingin saya tegaskan bahwa sebetulnya itu tidak masalah ya, dan juga tidak ada peraturan yang melanggar ya. Itu kan seperti apa namanya, tergantung dari usernya siapa. Kalau usernya mengatakan tidak ada masalah, saya pikir juga tidak akan ada masalah ya. Mungkin ya itu tadi ingin saya katakan, posisi Pak Erlangga itu menjadi menteri itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah isu menurut saya ya, karena tidak menimbulkan kompleksitas menurut saya. Dan kedua, bisa dikatakan bahwa sebelumnya sudah menteri baru jadi ketua umum Golkar. Nah ini kan justru akan menambah, menurut saya akan menambah nilai added value yang cukup tapi besar. Dengan tidak pernah diselenggarakannya rapat pleno selama beberapa bulan ini, apa itu menjadi salah satu masalah sebenarnya? Kalau saya berpendapat bahwa rapat pleno memang betul ya, adalah sebuah forum di mana kita itu mengadakan sebuah pengambilan keputusan lah, kadang-kadang begitu. Bahwa itu tidak dilaksanakan dalam waktu yang ya mungkin relatif lah, 8 bulan lah ya. Mungkin itu saya kembalikan kepada soal teknis ya. Yang penting kan ruhnya, yang penting semangatnya bahwa Partai Golkar ini tetap berkonsolidasi dalam menciptakan hal-hal yang kondusif. Dan kedua yang ingin saya sampaikan, pada saat kita ini periode-periode ini itu sebetulnya kita disibukkan dengan kampanye. Jangan lupa, karena tadi seperti dikatakan, Januari, betul, Januari 2019. Tetapi jangan lupa, Februari, Maret, April, Mei, ya, dan seterusnya itu kita disibukkan pertama adalah konsolidasi dan sosialisasi untuk kampanye masing-masing caleg. Seluruh kader Partai Golkar itu banyak di daerah, termasuk kami-kami yang ada di sini. Pada saat itu saya di Sulut, Mbak Elena mungkin di Maluku ya. Artinya kita memang disibukkan dalam hal-hal yang sifatnya memenangkan kontestasi pemilu. Lalu kedua, kita juga tidak hanya pemilu, tapi juga pilpres. Sebagaimana kita sepakati adalah kita komit dalam koalisi, partai koalisi yang memenangkan Pak Jokowi. Kita juga kampanye di daerah masing-masing. Dan ketiga, setelah pemilu, belum tentu juga selesai. Kenapa? Karena kita juga harus mengamankan. Karena banyak sekali ada teman-teman ya kita yang juga caleg dan juga beberapa kandidat itu mengalami masalah dalam contoh habis pemilu mengenai sengketa suara. Nah, mereka juga harus berkonsolidasi lagi di daerah dan seterusnya. Artinya apa? Memang periode ini adalah periode yang disibukkan dengan
bagaimana kader-kader kita ini saling mengamankan untuk dalam rangka memenangkan Partai Golkar di daerahnya masing-masing. Jadi memang mungkin itu salah satu juga kendala teknis lah saya bilang. Mungkin mengumpulkan teman-teman juga dalam periode yang sedemikian sibuknya juga mungkin menjadi salah satu faktor ya mengapa mungkin rapat pleno juga agak sedikit ditunda begitu. Tetapi saya yakin, saya bisa tegaskan bahwa Pak Ketum dan juga seluruh jajaran DPP kita sangat terbuka dan sangat concern ya kepada bagaimana Partai Golkar ini ingin mengambil keputusan dalam mekanisme rapat pleno, dan itu saya pikir akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Oke, Mbak Marlene mau ditanggapi? Jadi ini Mas, Golkar ini sebagai partai besar dan modern, sebenarnya kan sudah ada sistem. Kita nih bekerja dengan sistem. Kalau sistemnya jalan, siapapun orangnya yang memimpin itu bukan masalah. Harusnya. Ya harusnya, itu satu. Yang kedua, dalam sejarah kepemimpinan di Partai Golkar, yang selama saya ada ya, dari zamannya Pak JK sampai sekarang, ini rapat pleno sebuah keniscayaan. Dan itu juga merupakan ajang di mana partai mengevaluasi. Ya, jadi setelah pemilu ini belum ada rapat pleno. Tidak ada evaluasi. Artinya kita sendiri, saya ini sudah dari mulai zamannya Pak Yusuf Kalla ke Pak RB, kemudian Pak Novanto pindah lagi ke Idrus Marham, walaupun dia limitnya kembali ke ini. Artinya apa sih yang kita tidak melihat suasana mesin tidak bergerak. Dan saya mau katakan begini. DPP ini, partai kita ini kan namanya Dewan Pimpinan Pusat. Sifat pimpinan itu instruktif. Jadi ketika pusat itu dia memberikan instruksi, dia turun sampai ke daerah. Dan lihat sekarang, kita tidak bisa menutup mata bahwa evaluasi tidak ada. Semua itu ketika di atas itu dia tidak mengkonsolidasikan diri dengan baik, itu dia berpengaruh sampai ke daerah. Jadi daerah-daerah ini semacam hilang arah gitu. Kalau saya bilang, kalau pakai istilah saya ya, yang sebagai kader, saya melihat partai kehilangan arah. Karena untuk sebuah rapat pleno aja kita permasalahkan sampai dia menjadi isu nasional. Yang menurut saya itu stupid. Karena itu sebenarnya itu hal yang memang lazim harus kita lakukan. Kecuali kita berantem ya, kita misalnya mempersoalkan hal yang prinsip. Ketika partai ini dia melakukan pelanggaran konstitusi, dan kalau misalnya ini kalau misalnya kader sebagai kita pintar, kita melihat ini sebenarnya Dewan Pimpinan Pusat baca itu telah melakukan pelanggaran ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga karena organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan di internal sendiri sebenarnya suaranya kalau ini yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang sebenarnya ketika kemarin itu bisa dikonsolidasi dengan baik, ini tidak akan pecah seperti ini. Orang akan maju sebagai calon ketua umum, itu hal yang biasa saja. Semua orang dan di Golkar itu tidak ada kultus individu. Kita tidak punya patronis. Jadi istilahnya millennials nggak ada. Ini bukan partai fanboy. Iya, itu bukan. Ya, benar. Nggak ada. Karena kita itu ya siapa mau maju sepanjang dia qualified, go ahead. Tetapi sekarang ini kan ini kandidat yang kita lihat cuma 2. Dan menurut saya itu kita di sini kita uji siapa mental petarung. Kalau mental petarung dia nggak perlu takut. Hanya untuk sebuah pleno yang sebenarnya itu evaluasi saja. Kita waktu kita turun ke daerah juga itu sebenarnya kan kita juga harus kita ada pentahapannya. Golkar ini kan semua jelas, ada anggaran dasarnya, ada PO-nya, ada juklaknya, ada tata kerja. Jadi ketua umum dia hanya bertugas memimpin organisasi kepada tujuan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ketika dia memimpin tidak membawa ini sesuai ketujuan sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan yang lain, yaitu menjadi pertanyaan besar. Dan pertanyaan itu muncul dalam ya sekarang seperti sekarang semua pengen untuk merubah, pengen ada suasana yang lain. Dan suasana lain itu diganti oleh Pak Bamsud. Saya abis ini mau lanjut lagi ke Mbak Marlene, apakah benar satu-satunya yang bisa melanjutkan Pak Erlangga? Jawabannya Pak Bamsud secara kompetensi dan kapabilitas. Abis ini kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Match In.